Ya, ini adalah materi terakhir untuk kita hari ini mengenai relative clause atau adjective clause. Saya share screen dulu, teman-teman. Ya, apa sih adjective clause? Adjective clause ada dua kata, klausa, adjective, kata sifat. Berarti klausa yang berfungsi sebagai kata sifat. Berarti menerangkan benda yang di dalam kalimat tersebut. Bisa menerangkan subjek atau objek. Ya, adjective clause adalah kumpulan dua kata atau lebih, namanya juga klausa ya, yang mengandung subjek dan verb. Ingat, kalau frasa adalah kumpulan kata tapi tidak ada di situ predikat, ya, tidak ada di situ maksudnya subjek. Ya, ingat. Tapi kalau klausa ada subjek dan predikat, bukan kalimat utama, tapi kalimat yang bergantung pada kalimat yang bergantung pada kalimat utama, itu namanya klausa, meskipun di situ ada subjek dan predikat. Nah, adjective clause berarti klausa yang tadi ada subjek dan predikat tapi berfungsi sebagai kata keterangan atau penerang atau ciri-ciri dari sebuah kata benda. Nah, apa saja sih kata-kata yang muncul ketika kita mempelajari adjective clause? Nah, klausa kata sifat itu dimulai dengan kata berikut ini. Ada namanya who, ada whom, ya. Ada who, ada whom, ada which, whose, that. That ini nanti yang umum banget. Saya jelaskan nanti that ini adalah bisa pengganti untuk who, whom, dan whose. Who, whom, dan which, ya. Oke. That ini biasanya digunakan untuk kalimat percakapan sehari-hari atau yang formal language. Relative adverb artinya menerangkan kata, meskipun ini termasuk klausa, tapi dia menjelaskan keterangan tempat, waktu, dan manners atau cara. Ya, ada nanti kata where, when, and why. Kita bahas satu-satu. Kapan sih kita gunakan who? Iya. Oke, kita langsung ke who. Who digunakan untuk menggantikan subjek. Nah, subjek kan ada I, you, they, we, she, he, it, Maria, Maria and Naomi, and etc. Nah, who itu digunakan untuk menyambung sebenarnya adjective clause itu di pelajaran sekolah biasanya ada dua kalimat. Kita disuruh guru menjadikan dua kalimat tersebut menjadi satu kalimat dengan menggunakan adjective clause. Nah, lihat di sini adjective clause berarti yang kita terangkan adalah benda. Karena lihat kalimat pertama, karena the woman dan the woman di kalimat kedua itu sama-sama the woman. Nah, kita bisa menggabungkan dua kalimat ini. Nah, kita lihat, I thank to the woman. Saya berterima kasih kepada perempuan itu. Perempuan itu membantu saya kemarin. Nah, dua kalimat ini bisa kita jadikan satu kalimat. Jadi, karena kita pakai kalimat pertama saja yang kalimat utamanya. I thank to the woman. Lihat, to the woman. Nah, untuk menyambung ke kalimat kedua, karena the woman juga di sini sama, karena the woman di sini juga sebagai subjek, pakailah who. Ya, jadi who menggantikan si subjek di kalimat tersebut. Jadi, I thank to the woman who helped me yesterday. Saya berterima kasih kepada wanita yang menolong saya kemarin. Yang menolong saya kemarin. Jadi, dua kalimat ini bisa kita jadikan satu kalimat dengan menggunakan klausa. Dan di sini karena kita menerangkan si the woman, makanya dijadikan klausa kata sifat. Inilah klausa kata sifatnya. Oke? Ya. Contoh kedua. Ada dua kalimat, I love Mrs. Nani. Ya, Mrs. Nani is kind to me. Nah, bagaimana sih adjective clause-nya? Gampang saja. Jadi ini kita tetap tuliskan I love Mrs. Naomi. Nah, karena Mrs. Nani ini adalah subjek, berarti who langsung aja kalimatnya. Who is kind to me. Ya, jadi gitu caranya. Saya mencintai Ibu Nani yang baik kepada saya. Ya, karena posisi Miss Nani di sini adalah subjek, makanya kita pakai who. Sedangkan ya, kita pakai who untuk menggantikan si subjek. Oke, whom. Whom dan who itu beda banget. Kalau who tadi menggantikan si subjek, kalau whom menggantikan si objek. Nah, lihat di sini.
Kalimat pertama, the man was Mr. Eric. I saw Mr. Eric yesterday. Mr. Eric, Mr. Eric. Tapi kita bisa menggabungkan dua kalimat ini menggunakan klausa dengan pakai whom. Kenapa pakai whom? Karena yang kita ganti nanti adalah Mr. Eric. Lihat di sini. The man whom I saw yesterday was Mr. Eric. Ya. The man, siapa sih the man ini? Yang saya lihat kemarin itu loh. Bisa kita buat koma kalau di tengah seperti ini. The man whom I saw yesterday was Mr. Eric. Kalimat utamanya adalah the man was Mr. Eric. Siapa Mr. Eric itu? Yang saya lihat kemarin. Jadi sebenarnya klausa kata sifat ini hanya menerangkan si benda tersebut. Kalau dibuang pun itu tidak masalah. Ya. Jadi misalkan ini kita buang. Ya. Tapi tetap kalimatnya baik. The man was Mr. Eric. Pria itu adalah laki-laki. Nah, kalau kita hanya mau seperti ini tidak apa-apa, tapi biasanya keterangan benda ini ada, ya. Biasanya untuk yang lebih spesifik, pria yang mana? Pria yang saya lihat kemarin. Gitu. Kenapa di sini kita pakai whom? Karena di kalimat ini posisi Mr. Eric sebagai objek. I saw, objek saw ini adalah Mr. Eric. Jadi whom I saw yesterday. Jadi nggak boleh whom I saw Mr. Eric, tidak ada lagi Mr. Eric. Ya, oke, begitulah penggunaan who dan whom. Untuk subjek manusia kita pakai who, untuk objek manusia kita pakai whom. Tetapi untuk subjek dan objek yang bukan manusia kita pakai which. Ingat, benda yang kita jelaskan tersebut yang bukan manusia kita pakai which. Meskipun dia sebagai subjek dan objek. Lihat kalimat ini, I have a cat. The cat is brown. Nah, a cat, the cat. Nah, karena kita di sini menggantikan si subjek tetap pakai which, ya. Nah, untuk objek juga tetap pakai which. Lihat di sini. Can you take me to the park? The park is located near this town. Bisa nggak saya mengantarkan saya ke taman itu? Taman itu berlokasi di dekat kota ini. Nah, kita bisa buatkan can you take me to the park? Kita tetap buatkan ini. Can you take me to the park? Apa keterangan parknya? Nah, karena di sini adalah sebagai subjek dan ini benda, berarti kita pakai which dan kita pakai ini which is located. Iya, gampang sekali ya. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kalian lebih gampang memahami. Ingat, which digunakan untuk menggantikan si subjek dan objek tapi untuk benda selain manusia. Selain tadi who, kalau who tadi digunakan untuk menggantikan si subjek manusia, whom digunakan menggantikan si subjek manusia. Nah, which, dua-duanya subjek dan objek, tetapi untuk benda selain manusia kita pakai which. Whose, sekarang kita whose. Whose adalah menggantikan kepemilikan, yang nanti ada her, his, their, your. Nah, kita lihat contoh ini. The man works as a doctor. Pria itu bekerja sebagai seorang dokter. Kalimat kedua, mobil pria itu antik. Nah, ini the man's car atau his car. Kenapa his di sini? Karena ini kan laki-laki. Boleh the man's car atau kita ganti the man's menjadi his, ya. Ini hanya option pilihan biar kalian paham saja bahwasanya ini adalah kepemilikan. The man's car is antique. Kita lihat sini. The man, pria yang mobilnya antik itu bekerja sebagai seorang dokter. Jadi ini kita buatkan hanya sebagai pelengkap untuk the man. Pria yang mana? Yang mobilnya antik tersebut. Jadi ini dua kalimat ini kita bisa jadikan menjadi sebuah kalimat dengan menggunakan klausa. Karena di sini subjeknya adalah kepemilikan, makanya kita pakai whose. Ya, oke. Kalimat kedua, I wish to marry the woman. Ya, saya ingin menikahi perempuan itu. Perempuan, oke. IQ perempuan itu di atas rata-rata saya atau di atas IQ saya. Lihat di sini. Kita bisa menjadikan kalimat ini menjadi satu kalimat. I wish to marry the woman. Nah, karena ini adalah kepemilikan otaknya yang IQ-nya, berarti kita pakai whose. Ya. Whose IQ is above me. Yang IQ-nya di atas IQ saya. Oke, whose. Dan ingat whose di depannya itu
Setiap kamu melihat whose, pasti di depannya adalah kata benda yang dimiliki oleh si subjek tersebut. Lihat, the woman's, ya, the woman's whose IQ, yang IQ si perempuan ini, ya, yang mobil antiknya si laki-laki ini. Jadi di depan whose pasti ada benda, di depan whose pasti ada benda. Oke, itu untuk whose, untuk kepemilikan. Nah, that tadi saya ulangi, that digunakan secara umum. Tapi hanya untuk pengganti who, whom, dan which. Ya, hanya untuk mengganti who, whom, dan which. Ingat, menerangkan subjek atau objek atau benda maupun manusia. That digunakan secara umum dalam percakapan sehari-hari, sering disebut dengan bentuk informal atau yang tidak formal, atau pengganti dari tadi who, whom, dan which. Saya buatkan contoh. Saya ambil contoh dari yang tadi, tapi kita buat perbandingannya. Lihat. I have a cat which is brown. Nah, which ini kita bisa ganti jadi that. Saya punya sebuah kucing yang berwarna coklat. Lihat di sini, whom, that juga bisa menggantikan whom. The man whom I saw yesterday was Mr. Eric. Kita bisa buatkan the man that I saw yesterday was Mr. Eric. Jadi, which bisa digantikan oleh that, whom bisa digantikan oleh that, dan who bisa digantikan oleh that. Ya, that ini secara umum. Dan dia biasanya dalam percakapan sehari-hari atau dalam bentuk informal atau tidak formal. Oke, apa sih relative adverb? Kalau tadi adalah menjelaskan benda, kalau ini menjelaskan keterangan. Kan keterangan secara umum ada 3, keterangan waktu, keterangan cara, dan keterangan tempat. Nah, nanti kita menemukan kata where ketika kita menemukan di depan where ini adalah tempat, ya. Nah, when ketika di sebelum when ini kita menemukan waktu, dan why kita alasan atau sebab. Ya, kita lihat contoh ini, where. Ini contohnya, the building where he lives is very old. Bangunan tempat dia tinggal sangat tua. Ya, bangunan yang ia tinggali sangatlah tua. Jadi where ini adalah menjelaskan the building. Lihat ini, I stay at the village. Saya tinggal di dalam villa atau di villa tersebut di mana saya tumbuh besar. Ya, saya tinggal di desa. Oh, saya tinggal di desa di mana saya tinggal atau di mana saya tumbuh besar. Where ini menjelaskan the village, the desa. Oke, itu where untuk menyatakan menerangkan tempat. Nah, when untuk waktu. Lihat ini, I'll never forget the day when I met you. Nah, I'll never forget the day, hari di mana saat saya bertemu kamu. Jadi when ini menerangkan si the day. My mother told me the time. Ibu saya bercerita kepada saya waktu di mana, waktu kapan, ya, waktu kapan atau waktu saat mobil itu menghantam saya, menyenggol saya, itu menabrak saya. Jadi when ini menjelaskan the time. When menjelaskan the day. Jadi when ketika kita temukan di sini waktu, the day, the time, the week, pasti kita pakai when. Sedangkan where nanti ketika di belakang when ini kita menemukan tempat, ya, lokasi. Nah, yang terakhir why adalah penyebab atau alasan. Biasanya the reason why, ya. Saya tidak punya, saya nggak mengerti kenapa matematika itu sangat sulit. Saya tidak mengerti why, ya, alasan. Saya tidak mengerti alasan atau kenapa atau mengapa. Nah, Moana bertanya kepada saya mengapa saya meninggalkan my house, ya. Kenapa saya meninggalkan rumah saya. Jadi why ini adalah penyebab, ya. Ayah saya berkata atau bercerita kepada saya kenapa atau penyebab dia menikahi ibu saya. Jadi boleh, ya. Saya tidak tahu penyebab matematika itu sulit. Moana bertanya kepada saya penyebab saya meninggalkan rumah. Ayah saya bertanya kepada saya penyebab. Nah, ini adalah sebab akibat. Makanya kita menggunakan why, ya. Alasan terjadinya sesuatu. Alasan kenapa matematika sulit. Alasan kenapa saya meninggalkan rumah. Alasan dia menikahi ibu saya. Nah, why ini menjelaskan kalimat yang ada di depan ini, ya. Moana ask me why I left. My dad told me why. Nah,
Jadi ini adalah penyebab terjadinya sesuatu, makanya kita pakai why. Oke, demikian penjelasan saya mengenai adjective clause. Mudah-mudahan kalian memahami. Saya ingatkan lagi, untuk penggunaan who dan whom sama-sama subjek, sama-sama untuk manusia tapi who untuk objek, who untuk subjek, whom untuk objek. Which digunakan untuk subjek dan objek tetapi bukan manusia. Benda maksudnya ya, selain manusia. Whose menggantikan kepemilikan atau menerangkan kepemilikan ya. That digunakan untuk menggantikan apa tadi? Who, whom atau which. Ya, secara umum kita pakai that. Nah, when menerangkan keterangan tempat, when menjelaskan keterangan waktu, why menjelaskan keterangan cara. Ya, jadi kita pakai kata tanya ini biasanya di tengah kalimat, ya. Kita terjemahkan yang di bahasa Indonesia, yang seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan kalian sudah memahami topik kita hari ini. Thank you so much guys. I do thank you for your listening, and I do hope you have understood more about adjective clause. Thank you. I'm signing off. Thank you so much.